Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 13 beranggotakan Anis Mufida NIM 03, Diah Fitri Wijayanti NIM 08, Monika Hidayatur Rahmah NIM 13, dan Alwi Zainuddin NIM 31. Selanjutnya, saya akan membacakan syarat transaksi sesuai syariah. Yang pertama, bukan riba. Unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadl. Gharar, tidak ada penipuan atau unsur ketidakjelasan. Yang ketiga, haram, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan atau unsur haram baik dalam barang maupun jasa secara aktivis, operasional, dan terikat. Yang keempat, maisir, tidak mengandung unsur judi dan sikap spekulatif. Yang kelima, kezaliman, unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Produk dan jasa bank syariah. Produk penghimpunan dana, ada prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Prinsip wadiah mencakup giro dan tabungan. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, saran perintah pembayaran lainnya. Sedangkan tabungan, simpanan yang hanya penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Prinsip mudharabah, ada deposito, yaitu simpanan yang hanya penarikannya hanya pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selanjutnya yaitu produk penyaluran dana, ada prinsip jual beli yang mencakup istiqna, salam, dan murabaha. Istiqna yaitu akad istiqna, akad dalam pembiayaan bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli. Salam yaitu akad suatu pembiayaan dengan suatu barang dengan cara pesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Sedangkan mudharabah yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan penegasan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Selanjutnya yaitu prinsip bagi hasil. Ada produk pelayanan jasa yang mencakup wakalah, hawalah, kafalah, mudharabah, dan musyarakah. Wakalah, akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Rohan, menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. Mudharabah, akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama dalam suatu usaha antara pihak pertama dan menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan pembagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan kafil bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan. Sedangkan musyarakah, akad musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keutangan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu pengguna laporan keuangan. Menurut IAI 2007, pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan pemberi pinjaman pemasokan, dan kreditor usaha lainnya. Investor, penambahan modal beresiko dan penasihat mereka berkepentingan dengan resiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Perusahaan, mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara, misalnya perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional.
Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dibayar pada saat jatuh tempo. Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan keuangan. Menurut Truebold Commit, menyediakan informasi untuk membuat dasar keputusan ekonomi. Baik, yang selanjutnya adalah struktur laporan keuangan dalam setiap komponen. Laporan keuangan syariah harus disajikan. Yang pertama yaitu nama entitas syariah pelapor, yang kedua cakupan laporan keuangan, yang ketiga tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang keempat mata uang pelaporan, yang kelima satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Komponen laporan keuangan bank syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan neraca. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan perubahan investasi terikat. Yang keenam, laporan sumber dan penyaluran dana zakat infak dan sedekah. Yang ketujuh adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang kedelapan adalah catatan atas hasil laporan. Baik, yang selanjutnya adalah pembagian alur komponen laporan secara singkat. Catatan atas laporan keuangan. Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Bank syariah, investor, manajer investasi. Laporan perubahan investasi terikat. Bank syariah, agen investasi. Laporan sumber dana penyaluran dana ZIS, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Bank syariah, pengembangan fungsi sosial. Perbedaan laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah menurut PSAK 101 yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, catatan atas laporan keuangan. Sedangkan bank konvensional menurut PSAK 1 yang itu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan. Acuan penyusunan laporan keuangan bank syariah yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan KDPPLK. Selanjutnya PSAK syariah nomor 101.109, PSAK 59 akuntansi perbankan syariah, pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia (PAPSI). Sedangkan bank konvensional yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan KDPPLK. Selanjutnya adalah PSAK nomor 1 sampai 58. Selanjutnya adalah pedoman akuntansi perbankan Indonesia (PAPI). Akun-akun dalam unsur laporan keuangan syariah. Aset yaitu kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang. Nah, piutang ini mencakup piutang murabahah, piutang istisna, piutang pendapatan ijarah. Sedangkan pembiayaan mencakup dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah. Selanjutnya yaitu tagihan dan liabilitas akseptasi, persediaan aset yang dibeli untuk dijual kembali kepada nasabah, aset yang diperoleh untuk ijarah, aset istiqna dalam penyelesaian setelah dikurangi termin istiqna, piutang salam, investasi yang dicatat dengan metode ekuitas, dan selanjutnya adalah aset tetap. Dan yang masuk dalam kewajiban yaitu liabilitas negara,
Bagi hasil yang belum dibagikan, selanjutnya adalah simpanan. Nah, simpanan itu berupa giro wadiah dan tabungan wadiah. Sedangkan simpanan bank lain yaitu giro wadiah, tabungan wadiah. Selanjutnya adalah utang salam, utang istiqnah, liabilitas kepada bank lain, pembiayaan yang diterima, utang pajak, piutang yang diterima, pinjaman subordinasi. Yang selanjutnya adalah dana syirkah temporer, yaitu syirkah temporer dari bentuk bank, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Syirkah temporer dari bank yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Selanjutnya adalah musyarakah. Yang termasuk dalam ekuitas adalah modal disetor, tambahan modal disetor, penghasilan komprehensif lain, saldo laba, dan kepentingan non pengendali. Selanjutnya adalah pendapatan. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib, yaitu pendapatan dari jual beli. Nah, ini termasuk pendapatan margin murabahah, pendapatan neto salam paralel, pendapatan neto istiqnah paralel. Selanjutnya adalah pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, misalnya pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan usaha utama lain. Dan selanjutnya adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil. Dan yang terakhir adalah pendapatan usaha lain, yaitu pendapatan imbal jasa perbankan dan pendapatan imbal investasi terikat. Selanjutnya yaitu beban, yaitu beban usaha, laba usaha, pendapatan non usaha, beban non usaha, beban pajak penghasilan, laba neto, penghasilan komprehensif lain, penghasilan komprehensif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh bentuk laporan keuangan pada bank syariah. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Entitas syariah biasanya menyajikan aset lancar terpisah dengan aset tidak lancar, dan kewajiban jangka pendek terpisah dengan kewajiban jangka panjang. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditasnya, dan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempohnya. Nah, aset lancar sendiri merupakan aset yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah. Aset lancar ini biasanya dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Aset lancar biasanya berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Selanjutnya, pada tabel di sebelah kanan, kita dapat melihat contoh laporan posisi keuangan pada PT Bank Syariah Mandiri 31 Desember 2015. Pada posisi aset, kita dapat melihat akun-akun seperti aset, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga. Lalu pada slide selanjutnya masih pada posisi aset, terdapat akun-akun seperti piutang yang terdiri dari piutang murabahah, piutang istiqnah, piutang ijarah, dan setelah piutang ada pinjaman kord, pembiayaan, tagihan akseptasi pada kolom kedua, aset yang diperoleh untuk ijarah, penyertaan modal sementara, aset tetap, dan aset lain. Lalu semuanya nanti akan dijumlah dan didapatkan jumlah aset seperti yang tertera pada laporan posisi keuangan tersebut. Selanjutnya, pada unsur kewajiban terdapat akun-akun yang dimasukkan, yaitu liabilitas dana syirkah temporer dan ekuitas yang berupa liabilitas segera bagi hasil dana syirkah temporer dan bonus wadiah pihak ketiga yang belum dibagikan. Simpanan wadiah, simpanan dari bank lain, liabilitas akseptasi, utang pajak, pembiayaan diterima, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, dan liabilitas lain-lain. Dari akun-akun di atas, selanjutnya akan dihitung dan didapatkan jumlah liabilitas sebesar seperti yang tertera pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, pada unsur dana syirkah temporer, terdapat akun seperti jumlah dana syirkah temporer bukan bank yang didapat dari jumlah investasi terikat dari akad mudharabah, dan juga
jumlah dana sirkah temporer bank yang didapat dari investasi tidak terikat tabungan mudharabah. Lalu, selain kedua akun tersebut, ada juga akun musyarakah giro mudharabah yang selanjutnya ketiganya akan dihitung dan didapat jumlah dana sirkah temporer seperti yang tertera pada laporan posisi keuangan. Beralih selanjutnya yaitu pada unsur ekuitas terdapat akun-akun seperti modal saham, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, selisih revaluasi aset tetap, keuntungan atau kerugian aktuarial, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, dan juga saldo laba. Akun-akun yang telah disebutkan tersebut akan dihitung dan didapatkan jumlah ekuitas seperti yang tertera pada laporan keuangan. Lalu selanjutnya dari keseluruhan unsur liabilitas, dana sirkah temporer, dan ekuitas ketiganya akan dihitung dan didapatkan pada akhir laporan posisi keuangan jumlah liabilitas, dana sirkah temporer, dan ekuitas. Selanjutnya yang kedua adalah contoh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain masih pada bank syariah yang sama, yakni PT Bank Syariah Mandiri, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Terdapat elemen-elemen laba rugi seperti pendapatan usaha utama yang di sini akunnya berupa pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib. Lalu juga terdapat elemen bagi hasil pemilik dana yang di sini akunnya berupa hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirkah temporer dan hak bagi hasil milik bank. Lalu terdapat juga akun pendapatan usaha lainnya dan jumlah pendapatan usaha lainnya yang didapatkan dari beban usaha. Lalu selanjutnya akun-akun tersebut akan dihitung dan didapatkan laba rugi usaha seperti yang tertera pada laporan. Beralih pada kolom yang kedua, terdapat akun pendapatan dan beban non-usaha, laba rugi sebelum zakat dan pajak penghasilan, zakat, laba rugi sebelum pajak penghasilan, beban atau manfaat pajak penghasilan, dan juga beban pajak yang selanjutnya nanti akan dihitung dan didapatkan laba atau rugi bersih. Selanjutnya dalam pendapatan komprehensif lainnya terdapat elemen-elemen yang di sini akunnya berupa pos-pos yang tidak akan direklarifikasi ke laba rugi. Lalu ada akun pos-pos yang akan direklarifikasi ke laba rugi. Nah, nantinya akan didapatkan jumlah laba komprehensif dan berdasarkan jumlah laba komprehensif ini didapatkan laba rugi bersih per saham dasar. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu contoh laporan arus kas masih pada PT Bank Syariah Mandiri, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Nah, dalam laporan ini terdapat unsur utama yakni arus kas dari aktivitas operasi yang berisi akun-akun penerimaan pendapatan bagi hasil, jual beli, sewa, dan usaha utama lainnya, pembayaran bagi hasil dana sirkah temporer, penerimaan pendapatan usaha lainnya dan non-usaha, penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapus bukukan, pembayaran beban karyawan, pembayaran tensium, pembayaran beban usaha, selain beban karyawan, pembayaran pajak, pembayaran zakat, penyaluran dana kebijakan, penerimaan pendapatan non-usaha, juga ada penurunan atau kenaikan aset usaha, kenaikan atau penurunan liabilitas usaha, dan kenaikan atau penurunan dana sirkah temporer. Dari keseluruhan akun-akun tersebut akan dihitung dan didapatkan hasil berupa arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi besar seperti yang tertera pada laporan arus kas tersebut. Pada slide yang selanjutnya masih pada laporan arus kas juga terdapat unsur lain yakni arus kas dari aktivitas investasi yang terdiri dari akun penerimaan dari surat berharga, pembelian surat berharga, pembelian aset tetap, dan hasil penjualan aset tetap.
Lalu selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Lalu ada penurunan atau kenaikan bersih kas dan setara kas. Lalu juga dituliskan kas dan setara kas awal tahun, kas dan setara kas akhir tahun. Lalu selanjutnya akan dihitung dan didapatkan jumlah akhir seperti yang tertera pada contoh laporan arus kas tersebut. Yang keempat adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Sebelumnya perubahan ekuitas merupakan gambaran peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Pada contohnya masih menggunakan PT Bank Syariah Mandiri, laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Nah, pada contoh laporan perubahan ekuitas dicantumkan saldo per 1 Januari 2014 sebelum disajikan kembali dan juga saldo per 1 Januari 2014 disajikan kembali dan didapatkan saldo per 31 Desember 2014. Selanjutnya dicantumkan juga penerapan awal cadangan kerugian penurunan nilai 1 Januari 2015 setelah pajak yang terdiri dari keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual, selisih revaluasi aset tetap, penambahan modal saham, imbalan kerja, dan juga laba bersih tahun 2015 yang nantinya akan didapatkan saldo per 31 Desember 2015 dan juga catatan-catatan seperti modal saham ditempatkan dan disetor penuh, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih revaluasi aset tetap, imbalan kerja, saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya, saldo laba yang belum ditentukan penggunaan ekuitasnya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, yang kelima yaitu laporan perubahan investasi terikat. Investasi terikat di sini adalah sebuah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset atau kewajiban. Contohnya yang terlihat di dalam tabel berikut ini. Slide ke-6 yaitu laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah dengan menggunakan dasar aktual dengan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Sebagai contoh yang kita ambil yaitu dari PT Bank Syariah Mandiri. Yang ketujuh yaitu laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Di sini ada contoh dari PT Bank Syariah Mandiri. Di sini ada laporan sumber dan penyaluran dana zakat untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2015. Di sini tertera penghitungan dari tahun 2014 dan 2015. 8. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai kewajiban paling liquid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Sebagai contoh, PT Bank Syariah Mandiri, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015. Pos-pos pada laporan laba rugi bank syariah. Pendapatan operasi utama yaitu ada pendapatan dari jual beli seperti mudharabah, salam, dan istisna. Selanjutnya, pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Selanjutnya yaitu pendapatan operasi utama lainnya seperti hak bagi hasil untuk pemilik dana investasi tidak terikat, pendapatan operasi lainnya, beban operasi lainnya, pendapatan non-operasi,
beban non-operasi, zakat, dan pajak. Neraca pada bank syariah. Di sisi aktiva ada kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek seperti piutang, yaitu mudharabah, salam, dan istisna, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, ketersediaan antara aktiva yang dibeli untuk dijual kembali, aktiva yang diperoleh untuk ijarah, aktiva istisna dalam penyelesaian, penyertaan, aktiva tetap, dan akumulasi penyusutan tanpa aktiva lainnya. Kewajiban segera, simpanan seperti giro wadiah dan tabungan wadiah, kewajiban lain seperti hutang salam dan hutang istisna, kewajiban kepada bank lain, pembiayaan yang diterima, keuntungan yang sudah diumumkan belum dibagi, hutang zakat, hutang pajak, hutang lainnya. Investasi tidak terikat yaitu investasi tidak terikat bukan bank seperti tabungan dan deposito mudharabah. Investasi tidak terikat bank seperti tabungan dan deposito mudharabah. Ekuitas seperti modal disetor, tambahan modal disetor, dan saldo laba atau rugi. Unsur neraca pada bank syariah. Pada dasarnya sama dengan laporan keuangan umum, kecuali pada pasifa ditambah investasi tidak terikat. Yang bukan unsur kewajiban atau modal investasi tidak terikat yaitu dana yang diterima dengan kriteria mempunyai hak menggunakan dan menginvestasikan dana, hak mencampurkan dana ke dengan dana lainnya, keuntungan atau kerugian dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana jika mengalami kerugian. Terima kasih, cukup sekian dari pemaparan kelompok 13 tentang laporan keuangan bank syariah. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan, silahkan.